Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program siaran Ramadan atau siar yang setiap hari menemani Anda, yang menemani di sebelum buka puasa ya. Mungkin Anda yang sedang di rumah saat ini sedang siap-siap menyiapkan berbuka puasa. Semoga Anda dan bersama keluarga Anda selalu bahagia dan selalu sehat, bisa terus beribadah ya dalam Ramadan ini. Apa kabar Anda yang ada di Samarinda maupun di Kutai Kartanegara? Tentunya Anda pun di sana juga selalu bahagia. Yang di Kutai Timur tentunya juga sama-sama kita sedang menanti adzan berbuka puasa. Nah, setiap hari sambil menunggu adzan kita menemani Anda dengan narasumber-narasumber dan tema-tema yang menarik ya, yang bisa kita bahas sambil menemani Anda di menjelang berbuka puasa. Nah, pemirsa PKTV, kali ini kita akan mencoba membahas dalam siar kali ini, yaitu bagaimana UPZ Pupuk Kaltim. Nah, kita selalu pada edisi-edisi tertentu memang selalu membahas UPZ Pupuk Kaltim karena kiprahnya yang selama ini sangat luar biasa. Sampai pada tahun-tahun kemarin ya, kita ulas lagi bahwa UPZ Pupuk Kaltim berprestasi tingkat nasional. Dalam bidang apa? Tentunya dalam bidang beberapa yang menjadi job desk-nya ya, yaitu penyaluran, termasuk pengelolaan keuangan, dan mungkin juga termasuk bagaimana mengelola dalam arti program-program sekaligus penyaluran itu. Nah, pada saat ini kita mencoba menghadirkan ya ketiga narasumber sesuai dengan tema kita pada hari ini yang tadi saya sampaikan, yaitu survei. Ya. Beliau ini adalah petugas Amilin ya, yang memang melakukan survei itu, dan yang di ujung adalah Ibu Widya. Beliau adalah objeknya, yaitu dari tim kelurahan yang bisa sinergi karena Ibu Widya ada di kelurahan siapa Bu? Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di wilayah perusahaan Pupuk Kaltim di wilayah Lok Tuan. Nah, beliau adalah Pak Bukori, sampingnya adalah Pak Gusti, adalah Amilin di UPZ Pupuk Kaltim. Nah, saya langsung saja mungkin ke Pak Bukori atau Pak Gusti ini. Silakan Pak Gusti. Pak Gusti memang lagi, kalau survei pemirsa itu memang garda terdepan. Kalau Bapak Ibu ada masukan gitu ya kepada UPZ di sekretariat, tentunya eksekutor langsung adalah Pak Gusti langsung di lapangan. Tapi kita tentunya ingin tahu seperti apa sih sebenarnya tugas-tugas beliau. Nah, nanti baru melangkah kita akan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, khususnya termasuk bagaimana mensinkronkan dengan kegiatan yang ada di kelurahan mungkin. Nah, langsung saja Pak Gusti, bagaimana proses mungkin Pak dari awal orang atau yang di internal ya, karena kalau kami Pak di dalam organisasi atau perusahaan, tentunya dalam membuat sebuah program itu dilakukan pada setahun sebelumnya. Nah, bagaimana di UPZ proses-proses itu dilakukan? Silakan Pak Gusti. Terima kasih Mas Teguh. Ya. Jadi kalau di OPZ ini memang ada salah satu program, yaitu melihat atau menjenguk ya orang sakit. Ini masuk dalam program kesehatan. Oke. Jadi dalam hal ini Ketua OPZ Pak Nur Sahid yang mengumandani kegiatan OPZ ini, membuat salah satu program OPZ ini adalah program kesehatan. Nah, di sini kita menyalurkan zakat Pak, zakat Karan Pupuk Kaltim dengan program kesehatan tersebut untuk kita bisa dapat informasi orang-orang yang sakit, terutama orang yang stroke dan butuh-butuh dana untuk berobat. Ini kita dapat informasi dari pihak kelurahan, RT, dan ada beberapa relawan-relawan kita. Relawan ya? Iya, jadi ada teman-teman kita yang care dengan orang-orang sakit, info ke kami Pak. Nah, info ini kami kumpulkan Pak, sesuai dengan kebutuhannya atau keluhannya. Setelah itu kami sampaikan ke ketua atau pengurus UPZ
Ketua meminta Pak Nur Said ini program belusukan untuk menjenguk orang sakit itu 2 minggu sekali, Pak. Paling lambat 1 bulan sekali. Iya. Itu beliau harus diprogramkan untuk belusukan ke seluruh kota Bontang. Jadi kita untuk belusukan ini memang kita batasi hanya kota Bontang, Pak. Belum keluar. Ini memang arahan dari Ketua UPSC Pupuk Kaltim. Setelah beliau minta untuk diprogramkan, baru kita survei, Pak. Karena kita tidak bisa menerima informasi tanpa kita lihat. Jadi saya mendapatkan informasi dan melalui biasa lewat WA atau orang ketemu sendiri. Nah, kita minta alamatnya, kita minta KTP-nya, baru saya datangin sesuai dengan alamat tersebut. Nah itu Pak ceritanya. Iya. Setelah kita datang, kita melihat langsung, dan kita ini karena ini adalah dana zakat, Pak. Kita tidak boleh salah sasaran. Iya. Karena memang dana zakat ini harus tepat sasaran, orang-orang yang menerima pun harus tergolong orang masuk dalam 8 asnaf penerima zakat. Jadi kita langsung lihat ke rumahnya, kita adakan wawancara, keperluannya apa, keluhannya apa. Dari hasil tersebut kita sampaikan lagi ke pengurus UPSC Pupuk Kaltim. Nah begitu Pak. Ya, jadi pemirsa PKTV, seperti dialog-dialog sebelumnya, memang UPSC Pupuk Kaltim adalah salah satu lembaga yang salah satu tugasnya memang menyalurkan ya. Dari mana? Yaitu yang dihimpun dari karyawan Pupuk Kaltim. Nah ini memang jumlahnya luar biasa ya Pak ya, karena kalau saya wawancara kemarin adalah kepada tingkat kesadaran karyawan, sehingga tidak mesti menunggu zakat tahunan, yaitu zakat fitri, ya zakat Ramadan gini ya, tapi zakat mal juga ada, dan zakat-zakat yang lain. Nah Bu Gori, kalau di internal selain survei ya, kira-kira tugas ini seperti apa Pak? Kalau saya kebetulan mengurus di bagian keuangan. Jadi hasil survei dari Pak Gusti itu, data-data itu kita kumpulkan, kemudian kita rapatkan dan kita tentukan nilainya, berapa yang kita salurkan per mustahiknya, baru dana itu kita cairkan. Dan di sini Pak Nur Said itu memang beliau tidak pernah memegang uang, hanya menandatangani persetujuan pengeluaran uang melalui cek dengan pengurus yang lain. Yang pegang uang itu saya mengeluarkan, tapi kalau ketika kita distribusikan kepada mustahik dengan Pak Gusti, dengan dari dari teman-teman dari kelurahan dan relawan-relawan itu tadi, supaya kita transparansi mungkin Pak. Artinya bahwa kita menyalurkan benar-benar sesuai dengan yang kita temukan di lapangan, tentang apa kebutuhannya, jumlah rupiahnya, itu juga kita disaksikan dengan pejabat setempat, entah itu RT atau sekretaris kelurahan atau teman-teman dari kelurahan. Iya. Jadi ada tahapan yang tadi memang sudah diceritakan dari survei itu, terus melaporkan, terus di situ ada pembahasan tim lagi ya Pak ya? Siap. Setelah Bapak survei terus ada pembahasan tim lagi ya? Tentang apakah ini layak dan berapa gitu, terus ada keputusan untuk memberikan penyaluran seperti apa. Seperti itu. Iya Pak. Ya, kebetulan ada Ibu Widya. Ibu Widya ini salah satu objek mungkin di kelurahan ya, yang memang membidangi beberapa bantuan-bantuan atau langsung bukan menyaksikan lagi, tapi mengetahui warganya yang sedang mengalami yang memerlukan ya bantuan. Bu Widya, gimana kondisi di Kelurahan Loktuan sejauh ini secara global dengan adanya perusahaan-perusahaan, dengan adanya program-program pemerintah dan program salah satunya UPZ, apakah ini sangat membantu, dan memang kondisinya memang apakah Loktuan selama ini sudah baik-baik saja atau seperti apa? Silakan Bu Widya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada UPZ PT Pupuk Kalimantan Timur. Dalam ini Bapak
Nur Sahid selaku Ketua PZ Lokatim beserta jajaran yang selalu support dan menyalurkan bantuan untuk warga kami yang sedang sakit, kemudian yang butuh bantuan kursi roda, kemudian tongkat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini ucapan terima kasih banyak disampaikan kepada warga kami yang telah menerima bantuan dari UPZ WT Pemukiman Timur. Kemudian selanjutnya kami program yang kita namai hasil dari bantuan UPZ itu yaitu si Primantu. Oh, ada namanya sendiri. Iya, jadi kan apa itu Primantu? Si penerima manfaat dan bantuan dari UPZ Lokatim. Jadi kami sampaikan program ini kepada Lurah Loktuan Bapak Adi Cumianto SIP, dan beliau sangat support dengan program ini. Dan beliau juga ucapkan terima kasih kepada OPZ yang telah banyak sekali membantu warga kami, dan banyak sekali warga kami yang sangat terbantukan. Dan untuk program ini kami tidak hanya berjalan sendiri. Jadi tim kami untuk bagaimana OPZ bisa sampai ke lokasi kami itu ada prosesnya. Jadi yang pertama itu tim kecil kami yaitu tim internal survei, tim kami yaitu pemberdayaan masyarakat itu survei ke lapangan. Jadi ada warga kami, informasi dari warga kami yang sedang sakit, stroke, lumpuh dan lain sebagainya. Kami survei awal dengan tim kami. Kemudian selanjutnya kami informasikan kepada OPZ, kami kirim datanya, kirim KTP, kemudian kakaknya, kemudian kami share ke OPZ Lokatim. Kemudian biasanya yang survei itu Pak Gusti langsung Pak Gusti. Kan kami lakukan tim survei lagi dengan UPZ memastikan bahwa memang beliau yang sedang sakit itu layak untuk diberikan bantuan. Dan setelah dinyatakan layak, akhirnya UPZ menyalurkan bantuan. Dan kami tidak hanya melibatkan tim kecil kami juga memperluas timnya, yaitu kami biasanya kami minta tolong kepada Babin Kaptipmas, tim kami ya, Babin Kaptipmas Mbak Ahmad Bajuri, terima kasih yang sudah membantu. Saling kerjasama ya. Jadi beliau juga di lapangan menginformasikan bahwa di daerah atau di RTA ada yang sakit. Jadi kami dapat data itu bukan hanya dari tim kecil kami juga melibatkan ketua RT, kemudian ada kader-kader, mitra kelurahan yang selalu support menginformasikan warga yang sedang sakit mendapatkan bantuan. Dan informasi tersebut kita langsung teruskan kepada OPZ Lokatim, dan alhamdulillah banyak sekali sudah warga kami yang mendapat bantuan dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk OPZ, semoga sukses. Iya, terima kasih. Pak Gusti tadi disebutkan dari Ibu Widya, objeknya ya di masyarakat itu tidak hanya ada yang sakit stroke, ada yang lain-lain. Memang ada jenis-jenisnya ya Pak, untuk penyaluran itu, ada bantuan itu pada jenis-jenis tertentu atau gimana? Sebenarnya untuk jenis-jenis tertentu sih nggak ada Pak. Nggak ada ya? Jadi kita melihatnya orang tersebut sakit, terus memang layak dibantu. Layak dibantu. Termasuk 28 aspek tadi. Iya, layak mendapat penyaluran zakat karya pupuk aktif. Ada juga yang meminta keperluannya ya, ada yang minta kursi roda, ada yang minta tongkat. Tapi ada kalau nggak salah ada kaki palsu. Kalau kaki palsu itu untuk dari UPZ belum, belum sampai ke sana. Dari CSR Pupuk Kaltim. CSR Pupuk Kaltim. CSR Pupuk Kaltim setahu saya pernah memberikan. Tapi kalau ada mungkin bisa ya. Insya Allah. Itu pun harus persetujuan dari ketua OPZ, ya kan gitu loh Pak. Karena kalau mereka kurang mampu, mungkin bisa di ini. Kalau mereka tidak menghendaki ya lain cerita. Kan? Betul. Nah, ini karena kenapa kita terjun langsung survei menanyakan kebutuhannya, supaya penyaluran zakat berupa barang ini atau keperluan ini tepat sasaran. Tidak mubazir gitu ya Pak ya. Jadi sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Ada yang minta, Pak, saya sudah punya kursi roda, sudah punya tongkat misalnya, tapi saya butuh untuk biaya beli pampers. Karena orang stroke itu kan banyak keperluannya Pak. Jadi kita rapatkan yang bersangkutan butuhnya dana. Hasil rapat itu akan dibahas berapa. Tapi kita punya standar Pak. Jadi untuk penyaluran zakat orang sakitnya supaya tidak ada kesenjangan sosial satu sama lain,
standarnya itu 2,5 juta, Pak. 2,5 juta ini per orang sakit yang layak mendapatkan atau penyaluran zakat dari karyawan. Kalau 2,5 juta ini dia butuh kursi roda, kita belikan dulu, Pak. Jadi bukannya yang bersangkutan suruh beli, jadi UPZ belikan, Pak. Pak, kursi roda, nanti dari hasil pembelian tersebut sisanya kita berikan cash, Pak, kepada yang bersangkutan untuk keperluan sehari-hari. Ini yang sudah kita lakukan di lapangan seperti itu, Pak. Ya, saya belajar Pak Bukhari, tadi dikatakan ada plafon-plafonnya. Bagaimana perhitungan selama ini? Apakah nilainya memang ada standarisasi atau memang sudah ada aturannya? Seperti apa itu? Jadi sejak Pak Nur Syahid memprogramkan untuk kegiatan belusukan, kita bikin standar. Karena kalau tidak ada standar itu pasti kalau kita melihat kondisi sakitnya ini berbeda dengan ini, pasti ini mintanya segini, si A minta segini. Nah itu jadinya repot. Jadi kalau kita tetapkan plafonnya sekian untuk per mustahik, maka kita tidak rapatnya itu tidak lagi kita berdebat berapa dapatnya, berapa kita berikan, berapa kita salurkan. Acuannya apa standar itu? Acuannya kita cuma berdasarkan dari Basnas RI bahwa orang sakit itu ada aturannya. Ya, ada aturan dari dari Basnas secara jadi nasional. Bukan internal kita Ya, saja, secara nasional ada. Dasarnya jelas. Ya, ada. Kita dasarnya seperti itu. Dan ini memang kebetulan saya ngurusin bagian keuangan, kita tidak boleh lama. Maksudnya begini, itu informasi dari Mbak Widya dilanjutkan dengan Pak Gusti, datanya ada. Kalau bisa 1 hari setelah datanya ada, seperti kemarin, kita cairkan, Pak. Nggak pakai lama. Kenapa seperti itu? Karena memang UPZ harus begitu bahwa orang itu ketika sakit pasti memerlukan banyak pemenuhan kebutuhannya. Karena mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Makanya UPZ harus cepat. Ya, seperti ya itu yang diinginkan Pak Nur Syahid bahwa kita harus cepat. Bagaimana menanggapi kebutuhan orang, sudah disurvei, sudah ada informasi, sudah valid, tinggal distribusikan. Gitu, Pak. Sehingga benar-benar masyarakat senang ya dengan. Insya Allah. Bukan senang, memang itu adalah hak mereka. Iya. Bisa. Jadi benar, Pak, kita hanya menyalurkan. Jadi hak uang yang ada di UPZ itu bukan uangnya pengurus, bukan uangnya amil, bukan uangnya relawan, tetapi uangnya mustahik. Kebetulan kita diamanahi untuk mengelola itu. Jadi ketika mereka memerlukan, kita harus cepat, Pak. Kita nggak boleh menahan haknya orang. Jadi gitu, Pak. Semuanya harus kita tanggapi dengan baik, dengan bijak, dan tidak pakai lama. Ya. Demikian, Pak. Mbak Widya disampaikan sangat pinginnya cepat gitu ya. Bagaimana di lapangan benar demikian nggak kira-kira? Betul sekali, alhamdulillah. Bahkan yang terbaru ini bahwa 1 hari survei besoknya langsung cair dan luar biasa. Selama ini kami sangat apresiasi kepada UPZ Kaltim yang begitu support dan begitu reaksinya lebih cepat untuk membantu warga kami, dan alhamdulillah sampai sejauh ini sangat cepat untuk bantuan. Akhirnya masyarakat bisa cepat merasakan ya, bukan karena memang terdesak mungkin ya. Namun bantuan memang harus cepat, saya baru sadar juga ini. Karena saya selalu berpikir begini, banyak di lembaga-lembaga tertentu atau organisasi sosial itu kebanyakan prosedurnya daripada actionnya. Ini nyata ini, saya sampaikan ke masyarakat, mungkin masyarakat juga mengalami hal yang sama. Bagaimana masyarakat yang butuh bantuan saja, mereka harus dibebani dengan berbagai macam persyaratan, sehingga bantuan belum nyampe, persyaratannya cukup memberatkan. Ini semoga ini menjadi inspirasi bagi pemirsa, bagi organisasi, orang-orang yang mengelola uang-uang sosial, jadi lebih cepat menerima itu, tidak banyak prosedur, sehingga memang bisa segera dirasakan oleh yang memerlukan bantuan. Ya, saya tidak menyindir siapa-siapa, memang kadang demikian yang terdengar di masyarakat. Ini menjadi salah satu motivasi ya dan inspirasi kepada para eksekutor di lapangan agar tidak banyak prosedur, tapi dengan cara survei tadi dengan berbagai catatan. Kalau memang iya, kalau memang tidak ya harus disampaikan seperti apa yang harusnya. Nah, saya kira itu kita akan sambung dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini tetap di siar Ramadan.
Ya, pemirsa PKTV, kita masih di siaran Ramadan. Tadi kita sudah bahas beberapa hal tentang tema kita pada edisi kali ini, yaitu lika-liku survei pada objek, yaitu UPZ melakukan survei kepada para masyarakat atau warga yang akan dibantu atau menyalurkan ya. Ini kadang-kadang memang saya berpikir membantu, ternyata tadi disampaikan karena ini adalah amanah, maka bahasanya dan menyalurkan. Ya. Nah, pemirsa PKTV, ada ketiga narasumber, yaitu Pak Bukhari, Pak Gusti, dan Bu Widya dari Kelurahan. Beliau berdua adalah Amilin di UPZ Kaltim, sementara Bu Widya adalah petugas atau mewakili pemerintah di tingkat Kelurahan Loktuan, karena selama ini Loktuan menjadi wilayah yang paling dekat dengan wilayah perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas banyak hal tentang itu, maka kita coba melanjutkan. Nah, Pak Bukhari, kalau kita bicara plafon tadi, kira-kira kenyataan di lapangan, terus apakah plafon itu terus mentok di angka segitu atau ada keberlanjutan? Kira-kira seperti apa ya di lapangan? Baik, Pak Teguh. Jadi ketika kita menemukan mustahik yang memang memerlukan penyaluran zakat, dan kalau itu kebutuhannya lebih banyak atau lebih daripada target kita yang angkanya cuma 2,5 juta itu, bisa kita lanjutkan kalau memang dia benar-benar memerlukan itu. Jadi tidak mentok 2,5 juta, tidak ada kelanjutannya, enggak. Kita tetap mengapresiasi kalau mereka masih memerlukan, kita akan lanjutkan lagi, Pak. Dalam angka kelanjutannya itu, apakah masih ada standarisasi harus sekian? Tetap atau yang standar itu. Karena itu untuk keputusan. Iya. Jadi keputusannya bisa 2 kali terhadap satu mustahik, bisa kalau memang itu keadaannya seperti itu. Ada nggak kira-kira angka yang kurang dari itu? Contohnya kalau tadi kan membantu atau menyalurkan pada barang, terus harga barang itu ada kelebihan terus diberikan gas, itu seperti apa kira-kira di lapangan? Kita dari 2,5 juta itu kan biasa kadang harga kursi roda itu kisaran 1,4 ya, 1,4 gitu. Nah 1,1 itu kita serahkan ke mereka. Bisa begitu? Ya, kita tidak boleh mengotak-atik karena itu hak mereka, Mas. Jadi kita menyalurkan seluruh apa yang menjadi hak mereka, gitu. Jadi kalaupun itu pengobatan yang kira-kira butuh keberlanjutan, itu masih bisa ya? Masih bisa dengan ketentuan dana kita tersedia. Karena kita khawatirkan nanti kita misalnya menjanjikan sesuatu tapi ternyata ketersediaan dana kita tidak mencukupi, maka kita juga tidak bisa menyalurkan. Jadi sepanjang memang dana kita ada dan mustahik memang memerlukan, insya Allah kita akan lanjutkan. Tapi kenyataannya selama ini tetap ada kan dana? Alhamdulillah tetap ada, sepanjang masih para muzaki di PT Pupuk Kaltim menyalurkan, mempercayakan zakatnya kepada UPZ Basnas Pupuk Kaltim, insya Allah kita akan amanah, selalu amanah dan selalu menyalurkan kepada yang mereka memang berhak. Ini menjadi bagian mewakili pertanyaan masyarakat Pupuk Kaltim atau karyawan yang selalu memberikan kepercayaan ya bahwa kita selalu amanah dan seperti itu. Pendistribusiannya. Ya, Pak Gusti. Dari setiap survei yang dilakukan itu apakah menyelimuti wilayah Loktuan saja atau wilayah yang lain? Seperti apa ini? Terima kasih Pak Teguh. Jadi untuk survei atau penyaluran zakat di bidang program kesehatan ini tidak di Loktuan saja, Pak. Kita seluruh Kota Bontang. Jadi paling jauh itu memang di Bontang Lestari. Di Hiti. Bontang Lestari ada juga ya? Iya. Dan Pulau Gusung, Berbas. Jadi kita kalau menyusun program ini atau melihat target itu, kita sebelum rapat itu kita masukkan per kelurahan dulu, Pak.
Jadi memang beberapa RT dari kelurahan-kelurahan itu memang ada yang aktif memberikan informasi kita. Contoh, Loktuan sekian orang, Buntung sekian orang, Api-api sekian orang. Oh, plottingnya sudah seperti itu ya? Sudah Pak, jadi kita lihat ini. Nah, Kalau lepas dari angka itu, maksudnya angka gimana Pak? kalau Bapak sudah plotting Loktuan anggap aja 1.000 orang, terus ternyata melebihi itu bagaimana? Itu bisa kita berikutnya Pak, Oh, begitu. program berikutnya. Kan per 2 minggu sekali Pak, 2 minggu sekali diprogramkan untuk Ketua OPZ Pupuk Kaltim Pak Nur Syahid ini belusukan untuk menyalurkan zakat. Oke. Jadi makanya kita tadi yang dibilang kenapa cepat, kita punya moto dari Ketua OPZ Pupuk Kaltim, selalu ada waktu. Jadi kita tidak melihat waktu. Saya kalau survei, kalau kebetulan kan saya di UPZ ini kan sebagai ini aja Pak, backup ya, Iya. membantu. Nah, pekerjaan utama saya kan bukan di UPZ Pak. Oke. Nah, jadi saya meluangkan waktu ini untuk membagi waktu pulang kerja atau menyempatkan atau Sabtu Minggu waktu saya gunakan. Nah, ini kita semaksimal mungkin nih. Kalau kita lihat di Loktuan ada sekian orang, ya sudah kita sisihkan waktu kita pulang kerja atau jam istirahat kerja Pak. Saya pakai dengan selama ada media. waktu bisa. Iya. Masih melakukan survei ini ya? Iya, seperti itu Pak. Jadi membagi waktunya seperti itu. Kadang-kadang sama Bu Widya, Bu Wid, jam istirahat bisa. Kita, Bu Wid ini. Bu Wid jadi ikut juga selalu ada waktu juga. Ya, akhirnya seperti itu kan gitu Pak. Iya, Bu Wid ya kerjasama dengan tim-tim atau dengan siapa-siapa saja di Loktuan. Tadi Pak Bin mungkin ya juga. Terus mungkin lembaga-lembaga lain yang ada di Loktuan seperti apa selama ini? Iya, selain kami bekerja tim internal tadi juga kan melibatkan Dunia Timas, Babinsa, Oh, kemudian Karang Taruna mungkin? iya, Kalau ketua ada RT, informasi. mitra, Ketua RT ya pasti ya? Mitra itu termasuk LPM, Karang Taruna, kader, dan PKK itu yang kami libatkan yang memberikan informasi awal kepada kami. Jadi alhamdulillah atas bantuan beliau-beliau itu kami bisa informasikan kepada OPZ. Ya, kira-kira yang dibantu PZ itu apa aja? Maksudnya pada bidang apa aja sih? Selain kesehatan ada lagi yang Dan alhamdulillah kemarin juga ada informasi di Pak Bajuri itu ada orang terlantar dan alhamdulillah juga dibantu. Bisa, ya? Iya, alhamdulillah masuk dibantu. dalam ini ya kan? Alhamdulillah dibantu Kekasian, oleh UPZ Kaltim dan reaksinya sangat begitu cepat dan alhamdulillah terbantu. Bedah rumah ada juga ya. Iya, Bedah rumah ada juga iya, ya? bedah rumah juga ada. Kalau bedah rumah gimana Pak? Nilainya atau seperti apa itu? Kalau bedah rumah itu biasanya data kita dapatkan dari PT Pupuk Kaltim bahwa ini rumah yang mau dibedah, dan kalau dari teman-teman dari Pupuk Kaltim itu sudah mengetahui ini kategori miskin, berarti masuk berhak mendapatkan zakat. Jadi seingat saya pernah di Guntung itu nilainya masuk, kalau tidak salah sekitar 55 juta lah. Ya, untuk satu rumah itu sudah kita dengan Pupuk Kaltim berapa persen, kita berapa persen, sehingga rumah untuk masyarakat ini benar-benar layak huni. Artinya memberikan angka itu sudah ada pedomannya juga lah ya. Kita dari asal ini karena ada apa namanya, ada aturannya. Ada aturannya. Apalagi objeknya harus 8 asnaf tadi, tidak semuanya bisa dibantu seperti itu. Nah, Bu Widya, dengan beberapa bantuan seperti ini kira-kira mewakili masyarakat Loktuan sangat terbantu enggak dengan ini ya? Baik, kalau bagi kami sangat terbantukan karena ingat sekecil apapun yang diberikan oleh UPZ Pupuk Kaltim sangat membantu warga kami. Apalagi cepat tadi ya. Iya. Jadi reaksinya bantunya begitu cepat dan alhamdulillah bantunya sangat cepat dirasakan oleh warga kami yang butuh. Dan para RT selama ini gimana dukungan mereka terhadap Bu Widya khususnya ya dalam berkomunikasikan dengan UPZ? Kira-kira ada? Alhamdulillah dukungan dari para RT sangat support sekali. Jadi begitu ada informasi dari ketua RT, kami minta untuk mendampingi ketua RT, menunjukkan di mana beliau yang sakit. Jadi alhamdulillah didampingi ketua RT, kemudian kita survei awal, kemudian kita sampaikan langsung ke Pak Gusti untuk di survei yang kedua. Kalau kenyataan di lapangan memang bermacam-macam ini ya, apa jenis keluhan lah ya, atau berbantuan ya. Yang paling banyak apa di Loktuan? Memang kan
di lockdown sendiri juga banyak ya lansia yang sakit, ada yang stroke, lebih yang seperti itu ya. Ada yang gagal ginjal, kemudian ada yang banyak sekali penyakit yang iya. Karena di sana banyak orang tua. Memang seperti itu ya Pak ya. Objek yang menjadi fokus khususnya di lockdown ya, karena ada Bu Widya ya. Lockdown apa yang paling tinggi kita bantu? Kalau di lockdown ini memang kita kan berbagi, kita bicara tentang lockdown Pak ya. Iya. Lockdown ini memang banyak yang stroke Pak. Stroke. Jadi yang tadi bilang Mbak Widya gagal ginjal ini cuci darah, itu juga dibantu Pak. Karena biaya cuci darah ini kan tidak sedikit. Iya. Seperti itu. Ya selama ini alhamdulillah Mbak Wid ini aktif Pak. Aktif keren banget. Hampir tiap bulan itu masuk. Kita apresiasi lah. Ya, aktif banget. Sama timnya, jadi tiap bulan tuh ada masuk. Sama dari kelurahan api-api aktif juga Pak, kasih. Tapi kita tetap respon. Iya. Jadi kita programkan 2 minggu sekali harus jalan Pak Nur Sahid, ya kan. Beliau juga dalam hal ini selalu menyempatkan waktu Pak, beliau. Jadi istilahnya kalau kita belum punya orang, dia tanya sudah berapa orang dapat. Iya, beliau tanya, iya Pak Nur tuh ngecek berapa orang sudah Pak Gusti dapat orang untuk kita kunjungi. Nah, saya karena kita banyak relawan, udah Pak, Bapak mau berapa? Ya kan gitu. Ada target nggak dalam sebulan harus sekian gitu? Nggak ada Pak. Jadi Pak Nur meminta sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Tapi kan kita dalam menyalurkan zakat ini kan Pak, kadang-kadang kita lihat waktu 1 hari full. Jadi kita menyalurkan zakat ini mulai jam 8 selesai, pernah sampai maghrib Pak. Pernah tahun lalu sampai maghrib. Jadi kita terus Pak, karena memang ke pelosok-pelosok. Nah, saya ikhlas saja Pak. Jadi jujur dalam menyalurkan zakat ini kan kita senang aja Pak. Karena apa? Pertama banyak kenalan. Kedua banyak saudara yang kita dapat. Ketiga kita tahu wilayah-wilayah orang. Nah, itu. Kalau bicara misalnya ditanya suka dukanya, nggak ada dukanya suka. Senang aja. Happy terus, saya ikhlas saja Pak. Jadi makanya saya nggak jadi nanya kalau gitu. Jadi apa ya? Kalau kita buat beban, ya terasa beban nanti kan Pak. Jadi kita seperti air mengalir, nggak ada istilahnya beban. Kita ketemu orang itu sudah senang. Orang sakit kita jenguk aja sudah suka. Senang. Kebahagiaannya di situ. Kebahagiaannya gitu Pak. Makanya kalau kita sudah datang ke sana, ya kita senyum, ya kan? Sudah senang tuh. Itu kan sudah membuat orang senang, itu kita di situ ada pahala lah ya Pak. Ya kan seperti itu. Melebihi sekedar nilai sekian ya. Iya. Kadang-kadang saya juga mungkin karena seringnya saya berkunjung ke rumah orang atau kenal dengan seseorang, di jalan disapa saya lupa siapa tadi ya. Disapa. Iya, jadi saking banyaknya. Ini ketemu di mana, sampai jalan saya mikir, oh ternyata ini rumahnya di Berbas Tengah dulu, ya kan? Karena orang yang dibantu atau orang yang pernah dibantu dia ingat-ingat Pak. Ingat Pak, ya. Karena dalam hidupnya itu sekian kali saja dibantu dan dia pasti ingat siapa yang akan bantu. Betul. Kalau Bapak yang sering ngasih bantuan mesti saking banyaknya jadi lupa. Sering survei maksudnya. Ya. Lupa. Pak Bukhari, sama dengan pertanyaan dengan Mbak Gusti tadi. Ada nggak sih plafonnya dalam sebulan harus tersalurkan nilai sekian gitu? Oh, tidak ada Pak. Kalau kita tidak membatasi berapa, karena kalau orang sakit masa kita batasi jangan dibantu Pak, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang kemampuan dana kita mencukupi untuk kita distribusikan dana itu kan hak mereka Pak ya. Jadi kita tidak bisa jangan segini aja dulu, nggak bisa. Kita harus tetap sepanjang memang itu memenuhi kriteria sebagai asnaf ya layak ya. Yang penting dia kategorinya masuk dalam asnaf ya, insya Allah kita akan bantu Pak. Dan itulah Pak, memang Pak Gusti bilang bahwa berbagi bahagia Pak. Iya. Jadi UPS itu tidak mau bahagia
dengan hanya menerima zakat tanpa disalurkan, nanti bahagianya orang kan tertahan di situ. Nah, artinya kita berbagi bahagia bahwa kalau kita misalnya menyalurkan zakat itu kita sudah merasa senang, mungkin yang menerima juga insya Allah mudah-mudahan juga berbahagia. Karena begini Pak, saya kalau udah pulang dari belusukan istilah saya bersyukur bahwa bukan saya yang didatangi UPZ. Ya. Betul Pak, artinya saya masih bisa bersyukur bahwa saya yang mengantarkan zakat karyawan pupuk Kaltim kepada mustahik, bukan saya yang menerima. Bayangkan kalau saya di posisi mereka duduk di dalam ruangan yang sempit atau duduk di kursi roda, mau berdiri pun susah. Setelah itu kita lihat bahwa memang bahagia kalau kita sehat. Luar biasa itu Pak. Dan alhamdulillah di UPZ itu kita berusaha bagaimana menyampaikan bahagia itu kepada seluruh mustahik, dan kita mendoakan kepada muzaki mudah-mudahan mereka tetap hidupnya mereka berkah bersama keluarga dan lebih baik insya Allah. Ya Pak, ada tim, ada seperti Bu Widya yang rela kadang-kadang meluangkan waktunya juga. Ini mohon maaf, ada nilai yang diberikan nggak pada mereka ini Pak? Sementara ini belum. Dan tidak mungkin tidak masuk dalam, kecuali melakukan aslam. Jadi yang kita harapkan keikhlasan Allah yang balas. Insya Allah. Saya kembalikan nih Bu Widya, kan tidak ada nilai yang diberikan, kok mau-maunya gitu. Seperti apa kira-kira Bu Widya? Kalau bagi kami rasa bangga dan haru untuk bisa mendampingi UPZ menyalurkan bantuan kepada warga kami. Jadi kebahagiaan warga kami adalah kebahagiaan kami. Jadi kita begitu terharu melihat harunya warga kami untuk mendapatkan bantuan. Sangat. Dan tim-tim semuanya juga seperti itu ya, semoga ya. Dan terima kasih juga buat tim saya yang luar biasa, tim BM dan juga seluruh kita yang terlibat atas support ini. Terima kasih. Ya. Memang tim seperti itu tuh kan ada yang memang ikhlas gitu ya, ada yang kadang-kadang membutuhkan menunggu sesuatu. Nah, ternyata dengan tim ini tanpa apa-apapun ikhlas dan mereka sangat happy ya seperti itu. Nah, harapannya Mbak Widya kira-kira dengan OPZ maupun termasuk dengan masyarakat dengan adanya program seperti ini ya, seperti apa kira-kira? Ya, harapan kami dengan OPZ semakin banyak warga kami yang terbantukan dan informasi-informasi dari masyarakat warga-warga yang membutuhkan itu sangat kami harapkan. Dan terima kasih OPZ selalu ada waktu buat warga kami yang selalu banyak terbantukan, dan mudah-mudahan OPZ semakin berkembang dan semakin banyak yang mendapat bantuan dari kami. Ya, Pak Gusti, yang terakhir itu saya tanyakan bukan harapan ini. Ada cerita menarik nggak di saat survei? Kalau cerita menarik sepertinya nggak ada. Nggak ada kendala tadi ya? Nggak ada kendala, karena ya tadi kita itu karena tadi hampir semua yang kita kunjungi itu ya sama-sama senang ya. Iya. Nah, kalau dari keluar dari hati kita yang ikhlas. Saya memang dalam hal ini ya nggak siang nggak malam Pak. Kalau memang ada waktu saya jalan. Ya kan? Padahal ini yang paling menarik tidak yang lain, karena happy saja dan tidak menemukan hal yang susah. Kadang-kadang istri saya ajak Pak. Istri. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya pertama dia biar bisa melihat apa sih yang saya kerjakan. Iya kan? Iya. Nah, jadi kok ini keluar kok survei apa sih survei kan gitu Pak. Ya kan, secara langsung memberikan ini ya dan juga dia bisa langsung melihat orang yang memang menderita, punya rasa empati Pak. Dulu waktu anak saya belum kuliah ke Jawa, anak saya ajak. Tujuannya untuk sama ya? Supaya dia tahu nih bahwa di bawah kita masih banyak. Supaya muncul nilai empatinya. Seperti itu. Alhamdulillah ya, ini yang bisa saya tanamkan. Itu penting sekali Pak. Iya. Jadi saya nggak bisa memberikan apa-apa karena ini implementasi langsung di lapangan. Ya kan Pak? Langsung di lapangan. Oh, ternyata mudah-mudahan anak saya selalu mengingat bahwa sering saya ajak dulu melihat orang-orang seperti ini. Tertanam, akhirnya kalau nanti dia
dewasa, nilai-nilai yang ada saya tanamkan, mudah-mudahan dia bisa teruskan. Seperti itu harapan saya. Kalau dia meneruskan, paling enggak itu ada salah satu keikhlasan ya. Betul. Moralnya. Iya, seperti itu. Iya, ada harapan Pak? Harapannya mudah-mudahan Pupuk Kaltim atau UPZ Pupuk Kaltim terus Pak berjalan seperti ini, karena ini memang salah satu program yang luar biasa saya lihat. Banyak sekali membantu. Dan yang kita kunjungi ini ya kita lihat mungkin ya orang-orang tersebut jarang disentuh. Akhirnya tidak pernah disentuh. Akhirnya kita datang itu nangis Pak. Nah, ini banyak terjadi seperti itu. Ya. Gitu Pak Teguh. Ya, terima kasih Pak Gusti. Pak Bukhori mungkin terhadap para muzaki ini seperti apa meyakinkan mereka bahwa kita itu sebenarnya juga sangat amanah sekali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh kepada para muzaki. Saya ucapkan terima kasih dan kepercayaan yang luar biasa kepada UPZ Basnas Pupuk Kaltim terhadap kami. Kami menyalurkan zakat, kita dokumentasikan melalui video, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, majalah juga. Majalah, insya Allah akan kita bikin seperti itu. Nah, sehingga kita itu transparan banget Pak. Iya. Tidak ada yang ditutupin. Pak Nur Syahid sangat transparan dengan kami, dengan amilin-amilinnya. Yeah. Jadi setiap keputusan itu kita ambil secara bersama-sama, kita salurkan bersama, dan pengurus itu tidak pernah memegang uang. Tidak pernah memegang uang. Yang pegang uang kebetulan saya bagian keuangan, jadi saya yang pegang uang. Jadi kalau biasanya masalah itu kalau ada yang semuanya oleh ketua atau pengurus yang lain memegang uang sehingga terjadi sesuatu yang chaos. Tapi kalau di UPZ Basnas Pupuk Kaltim, insya Allah selalu amanah dan selalu memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang membutuhkan penyaluran zakat dari Basnas Pupuk Kaltim. Ya, oke, terima kasih Pak Bukhori, Pak Gusti, Mbak Widya sudah bersama-sama kami diskusi tentang liku-liku survei pada UPZ Pupuk Kaltim. Pemirsa PKTV, memang kita harus bahagia dengan kondisi kita saat ini karena mungkin ada di lingkungan kita yang kebetulan membutuhkan uluran tangan Anda. Banyak UPZ-UPZ di luar sana selain Pupuk Kaltim yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Maka bisa saya katakan bahwa sebenarnya di Bontang ini sudah sangat baik ya prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang sudah berjalan. Seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang mungkin masih membutuhkan, karena kalau Anda membutuhkan mungkin seperti Kelurahan Klotuan bisa menghubungi Ibu Widya atau pengurus-pengurus yang lain untuk mendapatkan bantuan. Sangat banyak bantuan-bantuan di pemerintah Kota Bontang maupun di perusahaan-perusahaan ini. Hanya bagaimana mengkomunikasikan dengan tepat dan cepat. Saya kira itu saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu pada siar pada edisi yang lain dan narasumber termasuk juga tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Mana.